Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Wahyu Sukma Samudra, perawat ruang Rana Wijaya RSUD Gili Suci, Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai stunting, yang mana berdasarkan data dari Studi Status Gizi Balita Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kasus stunting di Indonesia mencapai 27,7%. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai ambang maksimal yang telah ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan berbincang dengan Dr. Eka Satria Anandita, SPA. Beliau merupakan seorang dokter spesialis di RSUD Gili Suci, Kota Kediri. Dan di tengah kesibukan beliau juga sudah bisa meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik dokter, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi ayah ibu. Bagaimana kabarnya dokter Eka? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya dokter Eka ya. Baik dokter, bicara mengenai stunting dokter, mungkin bisa sedikit diberikan gambaran seperti apa sih dokter stunting itu? Mungkin kan di sana mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham dokter mengenai stunting ini. Oke. Secara overall atau keseluruhan, stunting itu adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan seorang anak terutama tingginya tidak sesuai dengan usianya karena faktor dari nutrisinya yang tidak tercukupi. Jadi bila dibandingkan dengan usianya atau teman sebayanya, tinggi badannya kurang yang diplot di kurva. Karena biasanya masalah nutrisi yang tidak adekuat atau ada gangguan yang lain. Ya, jadi secara garis besar memang masalah pemberian nutrisi yang kurang baik ya dokter ya. Ya. Kemudian selanjutnya dokter, kira-kira apa saja dokter yang menjadi faktor-faktor yang berperan menjadi stunting ini? Untuk faktor-faktor sendiri sih banyak. Biasanya bisa terjadi pada bayi yang berat lahirnya rendah, bisa terjadi pada bayi yang prematur, bisa juga karena faktor pemberian nutrisi yang tidak memadai dari orang tua, salah pemberian pola makan, salah pemberian jenis makanan, kurang pemantauan, adanya penyakit yang tidak terobati yang mengakibatkan gangguan gizi, dan masih banyak penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung bawaan dan sebagainya. Gitu. Banyak sekali ya dokter yang banyak sekali faktor-faktor yang berkontribusi melihat dari tadi yang menjelaskan yang menjelaskan. Dan pertanyaan selanjutnya dokter, apakah stunting ini memiliki dampak yang berbahaya atau bahkan mungkin kedepannya dapat merugikan dari kondisi anak itu sendiri dokter? Jelas sekali ya kalau stunting ini dia akan menimbulkan berbagai dampak, bisa dari dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri, karena stunting ini adalah suatu keadaan malnutrisi atau gangguan gizi, maka bisa menurunkan sistem imun atau kekebalan dari seorang anak. Anak akan bisa menjadi lebih rentan terserang penyakit infeksi. Kemudian untuk jangka panjangnya, menurut penelitian bisa mengakibatkan gangguan kognitif atau berpikir ataupun IQ. Misalnya seharusnya anak bisa mencapai IQ potensialnya hingga 110 atau 115. Dia tidak bisa mencapai segitu. Jadi di masa depannya dia akan bisa kalah bersaing dengan orang-orang yang tidak mengalami stunting. Melihat dari dampak yang dokter jelaskan tadi, ada dampak jangka pendek, kemudian ada dampak jangka panjang dari stunting itu sendiri. Tentu ini perlu dilakukan penanganannya dokter ya, penanganan yang tepat, kemudian dan ini harus dilakukan sedini mungkin nih. Berdasarkan pengalaman dari dokter Eka yang mungkin sudah banyak menemukan kasus seperti ini di rumah sakit ya dokter ya. Mungkin bisa diceritakan dokter, seperti apa sih dokter penanganan yang tepat untuk stunting ini dokter? Oke, untuk pencegahan sendiri tentunya masyarakat ataupun orang tua harus mengetahui dulu faktor apa saja yang beresiko, faktor resiko apa saja yang ada pada seorang anak. Misalnya nih, kalau pada bayi dengan berat badan lahir rendah atau prematur, otomatis kan berat badannya dibandingkan dengan bayi-bayi yang lain dia tertinggal. Nah, kita harus melakukan pemantauan rutin bagaimana penambahan berat badannya, apakah mampu mengejar berat badan seperti bayi lainnya, apakah bisa kembali ke kurva grafik yang seharusnya. Bila tidak bisa, maka kita bisa berikan terapi gizi atau nutrisi. Selain itu, kita juga harus screening nih
untuk pemantauan tumbuh kembang dan berat badan seorang anak dalam periode pertumbuhan dan perkembangannya. Apakah penambahan berat badannya atau tingginya ini dia sesuai nggak dengan usia dan seharusnya. Bila tidak, tentu juga akan diberikan terapi gizi. Selain itu, kita juga harus nilai apakah ada penyakit-penyakit selama dalam periode pertumbuhannya. Apakah ada nih anemia defisiensi besi, apakah ada kelainan-kelainan fisik seperti jantung bocor, seperti jeratan lidah dan bibir dan sebagainya. Kalau ada, seharusnya harus ditangani secepat mungkin supaya tidak menimbulkan problem masalah makan yang ujung-ujungnya juga akan mengakibatkan gangguan gizi. Luar biasa Dokter Eka ya. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dan sangat penting, terutama untuk ibu-ibu yang ada di rumah, mengenai apa yang dimaksud dengan stunting, kemudian faktor-faktor yang berkontribusi dan berperan menjadi stunting, kemudian serta ada dampak-dampak yang disebabkan dari stunting itu sendiri. Kemudian tidak kalah pentingnya dokter yang mungkin untuk ibu-ibu di rumah tentang bagaimana cara menangani dan pencegahan dari stunting itu sendiri. Dan stunting bukan merupakan penyakit keturunan, namun bisa dicegah dengan upaya bersama. Dengan kepedulian kita bersama, kita bisa menyelamatkan generasi penerus bangsa dari dampak negatif stunting. Untuk masyarakat yang ada di rumah, khususnya masyarakat Kota Kediri, jangan ragu untuk menghubungi pelayanan kesehatan terdekat. RSUD Giri Suci Kota Kediri memiliki seorang dokter spesialis anak yang ada di samping saya, yaitu Dr. Eka Satria Anandita, yang akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan konsultasi mengenai permasalahan stunting. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak Dr. Eka atas waktu luangnya. Semoga sehat selalu dokter, dan semoga apa yang disampaikan Dr. Eka bermanfaat untuk kita semua. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Giri Suci, sehat bahagia.